Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Yunus, surat yang ke-10. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menyatakan alif lam ra, tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Alkitab, itulah ayat-ayat Al-Quran Al-Hakim. Al-Quran atau Alkitab yang penuh hikmah atau yang bijaksana. Akana linnasi ajaban, akana apakah ada kepantasan, kepatutan, linnasi bagi manusia, ajaban dalam keadaan heran, merasa heran, an auhayna bahwasanya kami telah mewahyukan ila rajulin minhum kepada seorang laki-laki di antara mereka, an andirin nas, yang isi wahyunya adalah an bahwasanya andir, berilah peringatan, an-nasa kepada manusia wahai Rasul, wabashir dan gembirakanlah, berilah kabar gembira kepada alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Kabar gembira itu berupa anna bahwasanya lahum bagi mereka, untuk mereka qadama sidqin, kedudukan yang tinggi atau balasan yang besar dari Allah Ta'ala, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Qalal kafirun, berkatalah orang-orang kafir itu wahai Rasul, inna hadza, sesungguhnya ini, ya ini orang ini, maksudnya engkau ya Rasul, la sahirun, sungguh engkau itu tukang sihir, mubinun yang nyata, yang jelas. Lalu Allah berfirman membantah omongan mereka bahwa Rasul itu bukanlah orang tukang sihir, dan apa yang dibawakan oleh Rasul itu betul-betul adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Lalu Allah menyatakan lagi pada ayat berikutnya, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian semua wahai manusia, wahai orang-orang Mekah, Allahu adalah Allah. Allah itu siapa? Allah itu alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari atau 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy dengan cara yang tidak diketahui oleh kita semuanya, hanya Allah lah yang tahu caranya, bagaimana Allah istiwa atau bersemayam di atas arsy. Di atas arsy itu atau di tempat Allah berada itu, yudabbirul amra, dialah yang selalu mengatur segala urusan. Lalu Allah menyatakan, urusan-urusan kamu semua wahai manusia nanti akan dikembalikan kepada Allah. Segala urusan kita nanti akan dipulangkan, dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, itu ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Ya, bagi yang hafal Al-Quran, tentunya ayat atau kalimat ayat tersebut tidak asing, ya, bahwa segala urusan akan kembali atau dikembalikan kepada Allah. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat, ya, ayat yang berbunyi seperti itu.
di dalam surat Ali Imran ayat 109. Ini saya tinggal sampai sini dulu, perhatikan ya. Makanya kalau ngaji harus lihat ke sini. Kalau tidak lihat ke papan ke layar, lihat ke mushaf, boleh. Ini sampai sini berhenti dulu. Saya bawa Anda piknik dulu ke surat Ali Imran ayat berapa itu ya? Banyak ayatnya ini, salah satu aja. Di surat Ali Imran aja. Surat Ali Imran ayat 109. Nah, ini bagi yang enggak hafal ya nyontek. Surat Ali Imran ayat 109. Ini ayatnya di sini nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Ini Pak, Bu. Ini ayat-ayat ini lanjutan saja dari kisah atau rentetan ayat ya, kumpulan ayat yang dimulai dari ayat 2 yang sering dibaca oleh para khotib dalam khutbah-khutbah Jumat mereka. Ya, dari sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah kepada orang beriman supaya takwa kepada Allah, kemudian jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan sebagai muslim. Wa tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan Al-Quran bersama-sama, dengan Al-Islam bersama-sama. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ini perintah kepada orang Islam, kepada seluruh muslimin yang ada dimanapun di Indonesia dan di seluruh dunia, supaya mereka semua bersatu. Jangan berpecah belah. Di dalam pilpres nanti juga bersatu. Jangan mau dipecah 3. Satu suara semuanya, pilih orang yang sama, maka akan menang Anda. Tapi kalau saudara dipecah belah, maka pasti kalah. Orang sudah bersatu saja masih bisa kalah kok, karena dicurangin. Apalagi berpecah belah. Terus Allah menyuruh kita supaya ingat kepada nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena ketika kalian masih belum dalam keadaan muslim, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada waktu itu, dulu kalian itu dalam keadaan berpecah belah, bermusuh-musuhan. Lalu Allah melembutkan hati kalian, lalu kalian menjadi bersatu karena nikmat Allah. Kemudian kalian menjadi bersaudara dalam agama, dalam Islam. Ketika kalian berpecah belah itu, kata Allah, ketika muslimin berpecah belah itu, kuntum, kalian itu dalam keadaan ala syafa hufratin minan nar, berada di tepi jurang dari neraka. Jadi ketika muslimin berpecah belah, Pak, Bu, kita ini berada di tepi jurang neraka. Sudah, orang di tepi jurang itu tinggal jatuh saja sudah. Diteruskan pecah belahnya, masuk neraka. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika, begitulah kata Allah, yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian semuanya mendapat petunjuk, dan seterusnya. Dan hendaknya kalian cuma menjadi umat yang satu, dan hendaknya ada di antara kalian satu golongan umat yang yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini dalilnya Muhammadiyah mendirikan organisasinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah berdasarkan ayat ini. Itu. Ya, kalau orang NU saya nggak tahu dalilnya apa. Mereka membentuk organisasi Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama. Ya. Nah, karena Muhammadiyah berdiri lebih dulu kan, ya toh? Muhammadiyah berdiri lebih dulu, baru di belakangnya NU. NU tahun 1926. Kalau Muhammadiyah 1912. Nah, itu yang tua-tua
Tahu kayak anak-anak kecil-kecil sekarang ini nggak tahu semua sih. Sudah dihapus sejarahnya. Ya. Kemudian Allah berfirman lagi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan, yaitu wahyu Allah. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Nah, ini dan mereka itu, untuk mereka yang berpecah belah, adzabun adzim, azab yang besar. Kapan azab yang besar akan menimpa mereka? Bukan sekarang. Sekarang dapat amplop, senang. Dapat bagian Yamaha NMAX, merah-merah semuanya. Ya, padahal pakai APBD. Ya, semua lurah dikasih. Ya. Alasan mereka, ini APBD kok digunakan untuk kepentingan dinas kok, enggak ada salahnya. Iya, tapi momennya itu loh, kok pas kok sekarang enggak dulu-dulu gitu loh, ya. Jadi saudara sekalian, tapi ya itu alasannya aja, biar aja, karena memang itu kuasanya mereka. Jadi kata Allah, orang-orang yang bersedih itu nanti akan mendapat azab yang besar. Kapan? Yauma tabyaddu wujuh, yaitu pada hari di mana wajah-wajah manusia akan menjadi putih, wajah-wajah orang beriman, wa taswaddu wujuh, dan akan menjadi hitamlah wajah-wajah orang kafir. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, maka orang-orang yang menghitam wajah mereka adalah, Allah akan bertanya kepada mereka, atau malaikat akan bertanya kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian sudah menjadi orang kafir sesudah imannya kalian? Kok kalian orang Islam kok bisa masuk neraka ini loh? Apa kalian dulu menjadi orang kafir sesudah beriman? Bukan, karena mereka berpecah belah. Fadzukul adzaba, maka rasakanlah azab itu, bima kuntum takfurun, karena kalian adalah orang-orang yang kafir. Wa ammal ladzina byaddad, dan adapun orang-orang yang memutih atau menjadi putih wujuhuhum, wajah-wajah mereka, fa fi rahmatillah, maka mereka adalah orang-orang yang berada dalam rahmat Allah, berada dalam surganya Allah. Hum fiha khalidun, mereka dalam surganya Allah kekal. Lalu Allah berfirman, tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, natluha, kami membacakan dia wahai Rasul, alaika, kepadamu, bil haqqi, dengan benar, dengan membawa kebenaran atau dengan jalan yang benar. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin, dan Allah tidak menginginkan perbuatan dolim bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk. Allah itu tidak mau mendolimi makhluknya. Allah itu sama sekali tidak pernah mendolimi makhluk ini. Ya, makhluknya Allah itu tidak ada yang didolimi, nggak ada. Allah itu berlaku adil kepada semua makhluknya. Allah menciptakan semut, dia bikin makanannya untuk semut. Allah membuat burung walet, dia bikin makanannya. Allah bikin makanan untuk para burung-burung walet ini. Allah ciptakan manusia, Allah sediakan makanan untuk mereka. Itu nggak ada yang didolimi oleh Allah. Adapun kenyataannya ada manusia kelaparan, itu karena manusianya yang zalim. Tahu ada orang enggak bisa makan, didiamin aja, enggak dikasih makan. Nanti kalau mau pemilu, mau pilpres baru dikasih makan siang gratis katanya. Ya, jadi saudara sekalian, ini kelakuan manusia-manusia yang tidak mengerti Al-Qur'an. Ya, itulah kelakuan mereka sembarangan. Jadi lalu setelah itu Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, walillahi, dan kepunyaan Allah lah, milik Allah lah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi ini. Jadi semua yang ada di langit itu, Pak, apakah itu matahari, bulan, bintang, planet-planet yang banyak itu, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya itu, dan sebagainya, para malaikat yang juga mungkin miliaran jumlahnya, kita tidak tahu berapa banyak malaikat itu. Ya, enggak ada sensus malaikat itu. Ya, ada sensus manusia, sensus penduduk. Semua yang ada di langit itu, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi ini, baik manusianya, baik yang dimiliki oleh manusia, rumah-rumahnya manusia, harta-hartanya manusia, itu semuanya milik Allah. Terbukti ketika mati orangnya, ya mati enggak bawa apa-apa dia. Dibungkus, bajunya aja enggak dipakai lagi kok, dipakein baju. Bajunya namanya kain kafan. Itu. Terus setelah itu apa? Setelah Allah menyatakan bahwa apa yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, lalu Allah mengingatkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang beriman ini,
Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'u, akan dikembalikan al-umur, segala urusan itu. Jadi urusan kita dengan orang tua kita nanti akan dikembalikan kepada Allah. Kamu Sugeng, selama hidupmu dulu kamu sama orang tamu kanak, bagaimana sikap kamu? Ditanyakan pula kepada orang tua saya, Bapak Ibu Sugeng, Bapak Ibunya Sugeng ini, dulu kamu waktu di dunia, kamu apakan si Sugeng ini? Sudah kamu ajari agama apa belum? Kita akan ditanya begitu nanti Pak. Akan ditanya, anakmu sudah dikuliahkan sampai kemana? Gak ada pertanyaan kayak begitu. Yang ada, sudah kamu ajari agama apa belum? Sudah kamu ajari Al-Quran apa belum? Begitu pertanyaannya. Ya. Dan seterusnya, ini salah satu ayat yang menyatakan bahwa segala urusan itu akan kembali kepada Allah. Ini ada lagi banyak ayat ini Pak, Masya Allah, bagus-bagus semua lagi. Nih, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Masih ada ingat enggak surat apa itu? Hah? Alhamdulillah masih ada ingat ya. Ibu-ibu sedang aku ajari baca ke Al-Baqarah nih. Ya. Nanti pelan-pelan mudah-mudahan saya dapat pahala mengajarkan Al-Qur'an gitu. Ya, sayangnya anakku Zidan kok enggak bisa. Aduh ya Allah. Zidan bilang Allah itu aja enggak bisa ya. Allah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ora iso iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Ya, untung anak seperti Zidan itu nanti di akhirat tidak dihisap. Tinggal masuk surga saja dengan belas kasihnya itu. Ya, nanti Zidan ketemu sama bundanya nanti di Jannatul Firdaus, insyaallah itu. Ya, ketawa dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Baqarah ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 28, nanti di ayat 29 Allah Taala berfirman begini. Ini dia 29 kalau enggak salah ya. Di ayat 28 ini. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kafir kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kalian dulu adalah orang-orang yang mati. Kalian dulu masih mati, belum berwujud apa-apa, masih ada di sulbi kedua orang tuamu. Kamu masih berada dalam sulbi kedua orang tuamu, masih mati, belum hidup. Terus kemudian kedua orang tuamu bersatu menikah, ya, lalu lahirlah kamu. Fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kalian dengan kamu lahir ke dunia. Tsumma yumitukum, kemudian dia akan mematikan kalian. Sesudah kalian lahir di dunia, kalian akan mati, akan meninggal dunia. Nah, setelah manusia mati, kata Allah, mati di dunia ini, ya. Tsumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan lagi kalian semua di akhirat nanti. Manusia sudah mati, nanti di akhirat dihidupkan lagi oleh Allah. Setelah dihidupkan lagi, lalu apa? Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada dialah kalian semua akan dikembalikan. Di surat yang sama, surat Al-Baqarah di ayat 210, sama bunyinya ini, mengenai bahwa pernyataan Allah bahwa manusia nanti akan dikembalikan kepada Allah segala urusannya di ayat 210 ini. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, tidaklah mereka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu menunggu untuk beriman, illa kecuali ayyatiyahumullah, bahwa Allah akan mendatangi mereka
fi dhulalin di dalam naungan minal ghamam dari awan itu, wal malaikatu dan para malaikat pun datang. Ini manusia ini yang sampai hari ini nggak mau beriman, sampai mati, ada manusia yang sampai mati juga nggak mau beriman. Itu sebenarnya mereka tidak menunggu apa-apa kecuali menunggu sampai datangnya Allah kepada mereka beserta para malaikatnya, ya, untuk apa? Mengadili mereka. Itu loh. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahul dzikra. Itu dalam surat Al-Fajr ya. Nah, dari sana itu. Jadi nanti kan di dalam waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ada juga begitu kan? Waja'a rabbuka dan datanglah Tuhanmu wahai Muhammad, wal malaikatu dan para malaikat saffan saffa dalam saf dalam barisan-barisan. Wa qudiyal amr, di sini bunyinya begitu, dan diputuskanlah segala perkara di hari itu. Ya, segala perkara akan diputuskan. Walaupun di dunia ini sudah diadili, sudah ada pengadilan di dunia ini. Nanti semua pengadilan di dunia ini yang melibatkan kaum muslimin akan diadili lagi di akhirat sana. Kalau pengadilannya diadili orang kafir enggak dirembuk oleh Allah. Orang kafir itu nanti di akhirat enggak pakai diadili, oh ini kafir, masukkan neraka. Malaikat udah enggak usah diurus, masukkan neraka semuanya. Enggak ada hisab buat mereka. Orang-orang beriman yang akan dihisab. Ya. Wa qudiyal amr dan diputuskanlah segala perkara, wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi dan kepada Allah lah turja'u akan dikembalikan al umur segala perkara itu. Ini Al-Baqarah ya. Ada lagi ya nih di surat Al-Anfal. Wah, banyak sekali Pak. Wis, entek waktu ini kalau saya baca semuanya. Nah, kembali ke ayat yang sedang saya bicarakan ini tadi ya Bapak Ibu dan sekalian. Tadi kita sampai di surat Yunus ayat 3. Di sini tahu tadi ayat 3. Ayat 4 ya. Ayat 3. Oh, kok ayat 4? Tadi loh yang saya stop tadi itu loh. Nah, ayat 2 ya. Ayat 3 Pak. Oh lah kamu sampean baru aja udah lupa kok sama dengan aku gimana? Ya ini loh. Tadi loh saya benar di mana coba? Ini loh. Ini toh sampai di sini, ya toh? Ya toh? Inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, tsummastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasana. Singgasananya Allah, ya. Yudabbirul amr, dialah yang mengatur segala urusan termasuk urusan kita. Ma min syafi'in illa min ba'di idzni, tidak ada dari seorang pemberi syafaat pun illa kecuali min ba'di idzni, sesudah mendapat izinnya baru bisa memberi syafaat. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian itu sifat-sifatnya adalah Allah Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian semua kepadanya. Afala tadzakkarun, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Jadi mestinya kita ngambil pelajaran dari semua peristiwa yang ada di alam ini. Mengambil pelajaran dalam peristiwa kehidupan kita. Dulu kita bagaimana, sekarang kita bagaimana. Itu semuanya Allah yang atur. Dulu kalau kamu kepingin apa, gak jadi. Terus akibatnya apa, seperti yang sekarang ini. Coba kalau kamu dulu jadi, gak seperti ini. Itu semuanya Allah yang atur.
Ya, maka kewajiban kita Bapak, Ibu dan saudara sekalian sebetulnya dalam hidup ini cuma untuk beribadah kepada Dia saja. Urusan rezeki itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Allah yang bilang kok, nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian semua wahai para orang tua, wa iyyahum, dan kepada mereka anak-anakmu. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Kebalikan tadi ayatnya. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kamilah yang memberi rezeki mereka, wa iyyakum, dan juga memberi rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Atau dalam ayat lalu mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang membagi-bagi di antara mereka semua, di antara kalian semua. Nahnu qasamna bainahum, kamilah yang membagi-bagi di antara mereka semua manusia ini, ma'isyatahum, penghidupan mereka, rezeki untuk hidup mereka, fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Allah tuh Masya Allah. Makanya kalau ada apa-apa sampai nangis kepada Allah, ya Allah, sakit saya gak sembuh-sembuh ini ya Allah, tolong Kau sembuhkan ya Allah. Kadang-kadang ada manusia sakit gak sembuh-sembuh karena dia bersandar kepada dokter. Salah. Dokter sehebat apapun gak bisa menyembuhkan manusia. Yang menyembuhkan itu Allah. Ya saudara, jangan tergantung pada dokter. Saya juga gak tergantung pada dokter kok. Tergantung kepada Allah. Ke dokter itu sebagai ikhtiar, sebagai usaha saja. Kalau orang sini bilang syariat, hanya syariat saja. Syariat itu artinya jalan. Hanya jalan aja untuk mencapai kesembuhan yang akan diturunkan, diberikan oleh Allah melalui dokter yang kita mintai tolong. Tapi yang menyembuhkan bukan dokternya. Dokternya sendiri juga sakit kok. Oh, sakit dia minta tolong juga kepada dokter lain. Ya, jadi itu bersandar itu kepada Allah. Ya. Nanti kalau kita sudah beribadah sepenuhnya kepada Allah, urusan kita nanti Allah yang ngurusin. Wa may yattaqillahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia Allah lah yang akan mencukupinya. Itu gitu Allah bilang ya, mencukupi apa yang dia perlukan, dicukupi oleh Allah. Maka kadang-kadang manusia itu rakus. Udah dicukupi tapi mau lebih. Akhirnya hartanya yang sudah bagus-bagus disimpan, karena dia kepengen lebih, ditaruh diinvestasikan katanya. Ternyata yang dipercayai untuk menerima investasi ini nipu dia. Akhirnya duitnya hilang. Nah, ya kalau cuma 1-2 ribu, 1-2 juta. Nah kalau 1-2 M hilang, nangis sampean. Tertipu. Kenapa? Karena rakus. Udah dapat banyak kok. Masih kepingin lagi. Itu kadang-kadang kita kayak gitu Pak. Kepingin lagi enggak apa-apa sebetulnya kalau kamu tahu cara menggunakannya. Nah, makanya saya bilang, saya minta sama Allah uang 10 triliun. Kalau ada saya bagi sampai cuma 1 M satu orang ini. Kalau betul-betul turun loh, cair. Cuma segini Pak, cuma paling 200 M aja ini. Nah 10 triliun dengan 200 M itu, enggak terasa. Aku berani ngomong itu kan kalau. Astagfirullahaladzim. Padahal Nabi mengatakan fa innal lau minasyaiton. Kata-kata lau itu dari setan. Jadi aku bilang kalau itu setan itu. Ya, jadi saudara sekalian, ini loh Allah berfirman, fa'buduhu, maka mengabdilah, menyembahlah, beribadahlah kalian semua kepada Dia. Afala tadzakkarun. Adakah maka tidak kalian mengambil peringatan? Nah, lalu setelah itu Allah berfirman begini. Ya setelah Allah menyatakan, ingat di akhirat nanti tidak ada yang bisa menolong kamu, tidak ada yang bisa membela kamu, tidak ada pemberi syafaat, pembela yang akan bisa membela kamu di hadapan pengadilan Allah nanti.
Para pembela-pembela yang ada di dunia ini, termasuk Pak Hotman Paris Hutapea, nanti pun akan diadili oleh Allah jadi terdakwa di sana. Ya, tidak ada pembelanya dia, tidak ada. Yesus Kristus pun tidak bisa membela dia nanti di sana. Oh, Yesus Kristus yang menurut kita adalah Isa Al-Masih, itu nanti oleh Allah juga diadili kok. Nanti akan diadili itu Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu. Menurut keyakinan kita Isa Al-Masih itu Rasul. Menurut keyakinan saudara kita beragama Nasrani itu Tuhan atau anak Tuhan atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya udahlah, biarlah, itu keyakinan mereka begitu kok. Biarin aja. Enggak boleh protes sampean. Itu keyakinan mereka begitu. Nanti Isa Al-Masih pun akan diadili oleh Allah. Ditanya Allah, "Hei Isa, apa kamu menyuruh orang-orang itu supaya menyembah kamu dan menyembah ibumu? Kok banyak manusia yang menyembah kamu dan menyembah ibumu itu?" Yang menyembah kamu itu saudara kita yang beragama Kristen, Protestan dan lain-lain, yang menyembah Isa dan ibunya, orang-orang Katolik itu. Apa kamu menyuruh mereka menyembah kamu? Nabi Isa dengan polos menjawab, "Ya Allah, mana mungkin aku menyuruh mereka? Aku ini utusanmu ya Allah. Aku hanya menyampaikan apa yang kau suruh sampaikan, sudah aku sampaikan kepada mereka. Adapun mereka menyembah aku dan menyembah ibumu, engkau yang lebih tahu ya Allah. Aku tidak tahu mengenai itu." Karena ketika mereka menyembah Isa dan ibunya ini, Isa sudah diangkat ke langit. Isa Al-Masih sudah diangkat ke langit. Ya, jadi nanti di akhirat ditanya, ya Nabi Isa menjawab apa adanya. Tuh, jadi setelah Allah mengingatkan nanti kamu di sana dia ada pembela. Lalu Allah mengingatkan pada ayat berikutnya. Ilaihi marji'ukum jami'a, ilaihi kepada dia. Nah, ini ilaihi dari kata ilah dengan hi. Hi itu asalnya huwa. Huwa terus berubah menjadi, kadang-kadang berubah menjadi hu, kadang-kadang berubah menjadi hi. Kapan berubah menjadi hu? Berubah menjadi hu kalau dia menjadi isim yang kedudukannya marfu dalam i'rabnya. Kalau menjadi hi kalau dia kedudukannya sebagai isim yang majrur. Itu opo ki marfu buh. Ya enggak tahu aku, ya sudah enggak apa-apa, enggak tahu. Pokoknya ilaihi kepada dia, kepada Allah, marji'ukum, marji'u tempat pulang, tempat kembali, kum kalian, jami'a semuanya. Jadi semuanya nanti keadaannya akan kembali pulang kepada Allah. Kita akan pulang kepada Allah nanti. Tuh. Wa'dallahi haqqa, janji Allah adalah benar. Ini Allah ini berjanji dalam Al-Quran, banyak janji Allah dalam Al-Quran dan itu benar adanya. Allah akan penuhi betul-betul janjinya. Bahwa Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu wa may yuti'illah, dan siapa yang selalu taat, yuti'illah, Allah pakai fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang berlaku untuk sekarang dan seterusnya, sekarang dan yang akan datang. Wa may yuti'illah, dan siapa yang mentaati ke Allah, selalu mentaati Allah, wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, yudkhilhu jannatin, dia Allah sendiri yang akan memasukkannya ke dalam taman-taman surganya. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah istana-istana surga kamu itu sungai-sungai surga. Khalidan fiha. Ini loh dalam surat yang saya omongkan tadi ini, di surat An-Nisa. Ini loh Pak yang saya baca tadi di surat An-Nisa ayat 11-an itu ya. 15, 14, 13 itu. Ini. Kok 15. Setelah ayat Mawaris itu loh. Nah ini loh Pak. Pertama Allah menyatakan tilka hududullah, itulah batas-batas Allah. Maksudnya itulah cara membagi warisan yang diperbolehkan oleh Allah, adalah batas-batas Allah.
Wa may yuti'illah, dan siapa saja yang selalu mentaati Allah wa rasulahu, dan mentaati rasulnya, yudkhilhu, dia Allah akan memasukkannya, jannatin, ke dalam taman-taman surga, kebun-kebun surga yang tajri, mengalir, selalu mengalir, min tahtiha, di bawah istana-istana surga, al-anhar, sungai-sungai surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wadzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Ini janji Allah nih. Siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah yang akan masuknya di dalam surga. Betul itu. Janji Allah akan dipenuhi. Makanya di dalam ayat surat Yunus ayat 4 ini Allah Ta'ala berfirman, ilaihi marji'ukum jami'a, kepada dia Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah adalah benar. Innahu yabda'ul khalqa, innahu, sesungguhnya dia, yabda'u, dialah yang memulai, al khalqa, penciptaan itu, penciptaan kalian, penciptaan seluruh makhluk. Allah yang memulai, Allah yang memulai menciptakan manusia. Tsumma yu'iduhu, tsumma, kemudian, yu'iduhu, dia akan mengulanginya, mengulangi, menciptakan lagi sesudah manusia mati menjadi tanah. Manusia mati menjadi tanah, hancur, nanti akan dibentuk lagi oleh Allah menjadi manusia lagi. Untuk apa Allah menghidupkan manusia lagi? Liyajzia, untuk memberi balasan, untuk dia beri balasan kepada alladzina amanu wa amilus solihati bil qist, kepada alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mereka telah beramal soleh sampai mati, bil qist, dengan adil. Allah akan beri balasan dengan adil, maksudnya balasan manusia sesuai dengan amalnya, ya, bahkan dilebihi oleh Allah. Berbaca Al-Quran 1 huruf, balasannya 10 pahala. 1 huruf mestinya 1 pahala saja, tapi enggak, Allah kasih 10 pahala. Itu diberi balasan dengan adil. Kalau orangnya harusnya dapatnya sekian misalnya, ya, oleh Allah akan beri sekian itu juga, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Itu namanya adil, sesuai dengan haknya, ya. Sebaliknya, kalau orang beriman dan beramal saleh akan diberi balasan dengan adil untuk orang yang lain, karena di dunia ada dua macam manusia saja. Kalau tidak iman, kalau manusia tidak beriman, berarti dia kafir, gitu aja sudah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang mereka kafir, apa yang akan mereka dapat? Lahum, bagi mereka, untuk mereka, syarabun, ada minuman. Ada minuman, tapi bukan minum kopi seperti yang pian minum tadi pagi. Lain. Minumannya apa? Minuman min hamimin, dari air yang mendidih, air yang sangat panas. Nah, sebelum sampai nanti di surga, di akhirat sana dapat minuman yang seperti ini, nanti pulang ke rumah latihan merebus air, begitu mendidih langsung sampean minum, coba rasanya kayak apa. Ya. Itu minumannya, minuman untuk orang kafir. Bukan hanya itu, wa azabun alim, dan azab yang pedih. Alim, yang pedih, yang menyakitkan. Alim itu sangat pedih, sangat sakit. Ini isim tafdil ini, ya, bentuk isim tafdil. Amat sangat pedih azab itu, amat sangat sakit, menyakitkan. Kenapa orang-orang kafir dapat balasan minuman yang mendidih atau sangat panas dan azab yang pedih? Bima kanu yakfurun, bima dengan sebab apa, atau kalau bahasa kita karena kanu adalah mereka,
orang-orang kafir ini dulu waktu di dunia yakfurun, selalu kafir. Orang yang kafir ya semua perbuatannya dihitung oleh Allah perbuatan orang kafir. Walaupun dia ngasih makan orang gratis, di akhirat tidak ada pahalanya. Pahalanya di dunia. Jadi orang-orang kafir kalau berbuat baik, balasannya dibayar kontan di dunia. Kalau orang beriman berbuat baik, balasannya ditunda, disimpan. Nanti di akhirat baru diberikan. Ini loh balasanmu. Kaget kamu. Ya Allah, saya cuma begini setiap pagi duduk di masjid mendengar pengajian sambil ngantuk-ngantuk. Balasannya segini ya Allah. Kalau tahu lebih ini, saya bisa lebih dari itu ya Allah. Saya bisa ngaji nggak pakai ngantuk, saya bisa. Ngaji sampai mantuk Anda dapat pahala masuk surga. Enak-enak ya. Itu. Nah ini Pak, ini ayat yang keempat. Lah, penjelasan ayat ini bagaimana? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.